Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putih. Saya mahasiswi IAIN Bukit Tinggi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kesempatan kali ini saya akan menjawabkan ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Pertanyaannya yang bagian A-nya, uraikan 3 upaya yang Anda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat tersebut. Yang pertama, Yusuf mendudukan ayah dan ibunya di singgasana kerajaan yang di sampingnya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka berdua. Yang kedua, dan itu perkara yang diperolehkan dalam ajaran syariat mereka, dan sungguh telah diharamkan hukumnya dalam syariat kita Islam untuk menutup pintu menuju syirik kepada Allah. Yang ketiga, kedua orang tua dan saudaranya yang berjumlah 11 orang menghormatinya dengan bersujud kepadanya sebagai penghormatan dan pemuliaan, bukan untuk menyembah dan tunduk. Bagian B-nya, sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut dalam ayat tersebut. Yang pertama, titik berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Yang ketiga, titik koma berfungsi untuk memisahkan kalimat-kalimat yang setara. Yang keempat, tanda berhubung berfungsi untuk menghubungkan unsur kata ulang. Yang kelima, tanda tanya berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya. Yang bagian C-nya, jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. Kata maha ditunjukkan sebagai sang pencipta atau sang ilahi. Fungsinya yaitu supaya kita tunduk kepadanya. Pertanyaan yang kedua yaitu, uraikan yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut, kemudian ungkapan dengan jujur atau dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap muslim di bumi Syam tersebut. Menurut saya terharu karena dingin udara mengancam mereka yang tinggal di dalam tenda-tenda yang jauh dari kita, layak untuk dilindungi diri. Yang bagian B-nya, temukan 15 diksi, kemudian susun dilakukan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama, buana artinya dunia, jagat atau benua. Yang kedua, menjerembah artinya mengalurkan tangan untuk mencapai sesuatu atau menggapai. Yang ketiga, daksa artinya badan atau tubuh. Yang keempat, tirta amarta artinya air kehidupan. Yang kelima, kalis artinya suci, bersih atau murni. Yang keenam, sujana artinya orang yang berbudi, bijaksana, pandai. Yang ketujuh, citraleka artinya pejabat yang tugasnya menulis prasasti. Yang kedelapan, semenjana artinya menengah atau sedana. Yang kesembilan, jenggala artinya hutan atau rimba. Yang kesepuluh, menguaimi artinya memegang teguh atau pendirian atau mempercayai sungguh-sungguh. Yang ke-11, sahmura artinya batu permata. Yang ke-12, pilon artinya tidak tahu apa-apa, tidak tahu menahu atau bodoh. Yang ke-13, renjana artinya rasa hati yang kuat, rindu, cinta, kasih, berani, dan sebagainya. Yang ke-14, balabat artinya atas, angina darat, angina penggunaan. Yang ke-15, anggar, buas atau liar. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan dan dengan logika berpikir
5. Alasan Anda sebagai bangga Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara bangga tersebut. Yang pertama, belajar. Dengan menjadi siswa yang rajin belajar merupakan salah satu bentuk dari kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, membeli produk buatan dalam negeri. Salah satu upaya dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri memang masih belum tertanam di setiap pribadi. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia. Sudah kita ketahui jika budaya daerah yang di Indonesia begitu beraneka ragam. Dengan keanekaragaman budayalah jangan menjadikan kita untuk memisahkan antar budaya tersebut. Yang keempat, memperingati Hari Nasional. Banyak sekali hari nasional bangga Indonesia yang paling sering kita ikuti. Contohnya seperti Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas dan Hari Pahlawan. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Dengan mengikuti upacara bendera saja, upacara yang hanya memakan waktu 1 jam, sama saja kita sudah bangga sebagai warga negara. Yang keempat, uraikan 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Yang pertama, mental. Kita harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulailah berpikir positif akan tanggapan di sekitar kita. Yang kedua, mengenali diri. Kenali diri kita sepenuhnya. Apa kelemahan dan kelebihan kita ketahui, kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sepenuhnya agar kita siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, mengasah kemampuan. Ketika kalian sudah mengetahui di mana letak kekurangan dan kesalahan dalam diri kita, saatnya untuk mengetahui kelebihan diri kita. Yang keempat, mengontrol emosi. Kita juga harus bisa menguasai emosi agar tidak ada masalah ke depannya. Dalam dunia kerja, terkadang kita sangat sulit untuk mengontrol emosi. Pertanyaan yang kelima yaitu, buatlah pidato singkat dengan durasi waktu 5 menit, topik dengan minat masing-masing. Baiklah, saya akan berpidato singkat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Langkah yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita memberikan kesempatan yang bernafaskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya pidato saya yaitu tentang pendidikan. Dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang punya ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah, dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah ajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong.
Sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting, sehingga orang yang bersamaan dengan untuk menimba ilmu pengetahuan darinya, walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Demikian, hanya itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.